Kisah pria kaya ikhlas menikah dengan anak pemulung. Tak disangka, ternyata wanita itu bukan orang sembarangan. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Arwan melangkah cepat di koridor rumah sakit. Hatinya masih terasa berat setelah melihat pemulung itu kesakitan. Dia berharap pemulung itu akan baik-baik saja. Ketika dia tiba di ruang tunggu, dia melihat orang tuanya sudah duduk di kursi dengan wajah cemas. "Mama, Papa," serunya sambil berlari mendekati mereka. Mereka berdua segera bangkit dari kursi dengan senyum lega melihat Arwan. "Arwan, kamu sudah sampai," kata ibunya sambil memeluknya erat. "Maafkan kami nak, kami khawatir denganmu," ucap ayahnya sambil mengelus kepala Arwan. "Tidak apa-apa mama, papa, aku baik-baik saja," jawab Arwan sambil tersenyum. Mereka berbincang sejenak dan Arwan menceritakan kejadian di jalan tadi. Orang tuanya terkesan dengan tindakan Arwan membantu pemulung itu. "Tapi nak, kamu tidak perlu terlalu mengorbankan waktu dan tenagamu untuk orang asing seperti itu," kata ibunya dengan nada khawatir. "Tapi mama, aku tidak tega meninggalkannya begitu saja. Dia butuh pertolongan," jawab Arwan mantap. Mereka berbincang panjang lebar, dan akhirnya orang tua Arwan mengerti dan mendukung keputusannya membantu pemulung tersebut. Setelah meyakinkan orang tuanya bahwa semuanya baik-baik saja, Arwan kembali ke ruang perawatan. Dia menemui pemulung itu sedang duduk di kursi tunggu dengan wajah lelah. "Pak, bagaimana kabar?" tanya Arwan sambil duduk di sebelah pemulung itu. Pemulung itu tersenyum lemah. "Terima kasih nak, saya baik-baik saja. Terima kasih atas bantuannya tadi." Arwan tersenyum lega mendengarnya. Mereka berbincang sejenak, dan pemulung itu bercerita tentang hidupnya yang penuh liku-liku. Arwan terkesan dengan kekuatan dan ketabahan pemulung itu meski hidupnya seringkali sulit. Beberapa saat kemudian, perawat memanggil pemulung itu untuk memeriksanya. Arwan menemani pemulung itu hingga selesai pemeriksaan. Ketika pemulung itu sudah siap pulang, Arwan mengantarnya keluar dari rumah sakit. Mereka berjalan pelan di koridor rumah sakit, sambil berbincang-bincang ringan. "Saya sungguh berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya, nak," ucap pemulung itu dengan halus. "Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan," jawab Arwan sambil tersenyum. Mereka berpisah di pintu keluar rumah sakit. Arwan melihat pemulung itu melambaikan tangan kecilnya sambil berjalan perlahan meninggalkan rumah sakit. Arwan merasa hangat di dalam hatinya. Meskipun kejadian di jalan tadi membuatnya terlambat menjemput orang tuanya, namun dia merasa bahwa keputusannya untuk membantu pemulung itu adalah yang terbaik. Dan dari hari itu, Arwan bersumpah untuk selalu membantu sesama tanpa melihat siapa mereka, karena kebaikan selalu akan membuahkan kebaikan. "Kamu tersenyum karena apa, sayang?" Ibu Arwan menepuk bahu putranya. Nyatanya, Arwan tidak mengantar ibu dan ayahnya pulang, namun membawa mereka ke rumah sakit karena khawatir pemulung tersebut akan segera pergi. "Orang yang aku tabrak tadi sudah pulang, mah." Arwan bangga dengan dirinya sendiri karena mampu bertanggung jawab. Ibu Arwan mengernyit. "Loh, kok nggak mau antarkan pulang? Bukannya lengannya patah?" "Ayolah nak, berbuat kebaikan jangan setengah-setengah.
Selesaikan sampai akhir. Kamu tahu kamu bisa melakukannya. Ayah Arwan juga menyuruh Arwan untuk mengantar pemulung barusan. Sedangkan orang tua Arwan mencegah taksi yang lewat kemudian melambaikan tangan kepada Arwan. Mau tak mau, Arwan menaiki mobilnya, mencari kemana pemulung tadi pergi. Ia tersenyum senang. Sebenarnya ia juga memiliki niat ingin mengantar pemulung itu. Namun, tidak enak kepada orang tuanya. Kalau sudah begini, ia jadi bisa leluasa membantu pemulung itu. Begitu menemukan sosok yang dicari, Arwan menepikan mobilnya, bergegas turun sambil memanggil beliau. Ia tersenyum hangat, mengajak beliau masuk ke dalam mobil. Wajah sungkan yang sama menolak Arwan. Ia tidak gentar. Pelan-pelan menarik lengan sisi yang tidak sakit, lalu membukakan pintu mobil, membiarkan beliau pasrah duduk di samping kemudi. Senyum Arwan semakin lebar, berjalan memutari mobil untuk sampai di kemudi. Saya antarkan pulang ya Pak, nanti tunjukkan saya jalannya, tutur Arwan dengan lembut dan sopan. Perjalanan yang terasa singkat itu sampai di sebuah gang kecil yang sebenarnya hanya cukup untuk kendaraan beroda 4. Arwan dengan keras kepalanya memaksa masuk, padahal sudah diberitahu pemulung itu agar tidak menerobos. Saya sebenarnya tidak mau menimbulkan fitnah di antara saya dengan tetangga-tetangga, tutur beliau dengan sedikit tidak enak. Arwan melirik sekilas, tersenyum tipis. Nggak apa-apa Pak, nanti kalau semisal mereka mau gimana-gimanain Bapak langsung lapor saya aja. Atau saya akan datang ke rumah Bapak buat meluruskan. Beliau malah tertawa, lucu dengan gagasan Arwan yang tampak berani. Setelah melewati gang panjang, pemulung dengan karung di pangkuannya itu menunjuk satu rumah yang lebih sederhana dari rumah di sebelah kanan kirinya. Arwan cukup tahu saja. Ia berhenti di depan rumahnya. Tanpa diduga, deru mobil Arwan selama melewati gang sudah menarik perhatian orang-orang di sekitar. Bahkan wanita yang keluar dari rumah yang ditunjuk pemulung itu turut penasaran. Bapak sudah menduganya. Mereka pasti begini. Jarang sekali mobil lewat sini, karena nggak ada yang punya mobil di sini. Beliau terdengar menghela nafas pasrah. Perlahan membuka pintu mobil. Bapak, wanita itu langsung berlari saat pemulung itu keluar dari mobil. Ia menghampiri pemulung yang dipanggilnya ayah. Bapak kenapa? Gimana bisa sampai kayak gini coba? Tuturnya menatap khawatir dengan pemulung itu yang diperban, sekaligus digips sehingga nampak sekali lengan itu patah. Tanpa disadari, pemulung yang tengah terkekeh mendengar kekhawatiran putrinya. Mata wanita itu melirik tajam Arwan yang tengah mengamati mereka berdua. Arwan sedikit terkekeh. Wanita itu seolah tahu bahwa yang menyebabkan ayahnya patah lengan adalah pemilik mobil mewah itu. Dalam hati menggerutu karena pasti orang di dalam mobil dan sedang memegang kemudi itu takut untuk menampakkan diri. Bapak, ayo masuk, istirahat. Wanita itu merangkul lengan kanan pemulung itu dan perlahan menuntunnya berjalan menuju rumahnya. Namun sebelum itu, ia mengetuk kaca mobil Arwan, di mana sontak diturunkan oleh si pemilik. Ada apa, Pak? Tanya Arwan dengan sopan dan lembut. Sedikit melirik wanita di samping pemulung itu, tampak galak dan kesal padanya. Mau mampir sebentar. Saya tahu rumah saya sederhana dan tidak pantas untukmu. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diantar. Kalau bisa mampir minum teh dulu, biar disiapkan sama putri Bapak. Jelas pemulung itu sambil menunjuk wanita di sampingnya. Sontak wanita itu tersenyum ramah. Hanya sementara saja karena setelah pemulung itu mengalihkan pandangan kembali ke Arwan, senyumnya hilang dan matanya kembali tajam. Seperti kode keras agar Arwan tidak mampir. Ia dengan sopan menggeleng.
Lain kali saja Pak, saya sedikit tidak enak karena mengganggu istirahat Bapak. Sekali lagi maafkan kesalahan saya ya Pak. Jika ada masalah apapun itu silakan hubungi saya, tutur Arwan dengan ramah. Pemulung itu mengangguk, mengucapkan terima kasih sambil melambaikan tangan, seiring Arwan yang pergi dari daerah itu. Tetangga yang barusan menonton menatap mereka, tidak lepas seolah sedang mencari-cari info gosip hari berikutnya. Tiada hari tanpa gosip. Pemulung itu menggelengkan kepala, masuk ke dalam rumah dan istirahat dengan ditemani putrinya. Sedangkan Arwan yang berada di perjalanan pulang sedikit tersenyum, mengingat amarah wanita itu terhadapnya karena memetahkan lengan ayahnya. Seperti Arwan memiliki seseorang yang membencinya, terlihat dari tatapan matanya. Walaupun pernah tersenyum pada Arwan, akan tetapi mata tidak pernah bohong. Karena patah lengan pemulung itu, Arwan dengan segenap rasa bertanggung jawab sering berkunjung di rumah pemulung itu untuk menanyakan keadaannya. Bahkan membawakan banyak makanan serta buah untuk menunjang kesehatan fisik pemulung itu. Selain rasa bersalah karena menyebabkan luka, Arwan juga merasa bersalah sebab pemulung itu tidak bisa bekerja lagi selama lengannya belum sembuh. Tidak perlu merasa bersalah, Nak. Saya merasa sudah baikan sekarang. Lagi pula putri saya merawat saya dengan baik, sehingga saya tidak pernah kesusahan. Cerita pemulung itu mengingatkan Arwan tentang wanita itu. Lalu, di mana putri Bapak? Sedang sekolah? Tanya Arwan. Pemulung itu menggeleng. Ia menunjuk foto yang dimasukkan ke dalam plastik besar kemudian ditempel di dinding kayu. Ada beberapa foto lain di sebelahnya. Foto itu, foto terakhir putri saya merasakan suasana wisuda saat SMP, karena saat itu masih ada istri saya. Tapi setelah itu saya kehilangan pekerjaan dan istri saya meninggal. Tidak ada pilihan lain selain membiarkan ia berhenti sekolah dan membantu saya mencari uang. Awalnya saya menolak. Orang tua mana yang mau anaknya ikut susah? Saya ingin putri saya jadi orang sukses seperti kamu, tapi begini keadaan. Ya sudah, terima saja kenyataan. Jelas pemulung itu dengan mata berkaca-kaca. Terlihat tengah menyesali kehidupannya yang sekarang, melibatkan putrinya dalam kesusahan di hidupnya. Arwan mencerna cerita itu dengan baik, mengangguk paham. Walaupun hanya lulusan SMP, wanita itu mampu membuat Arwan berpikir ia lulusan universitas terbaik, atau bahkan sedang kuliah, karena keberaniannya yang jarang dimiliki orang di kalangan seperti ini. Jadi putri Bapak juga, maaf, pemulung. Arwan berusaha tidak menyinggung perasaan pemulung itu. Pemulung itu menggeleng kepala, turut bingung. Setelah berhenti sekolah, saya hanya tahu dia bekerja. Tapi sampai sekarang saya tidak tahu dia bekerja di mana dan sebagai apa. Tidak pernah cerita juga. Sontak wajah Arwan menunjukkan kebingungan, yang dimana ia berpikir keras. Anehnya, penampilan wanita itu tidak mencerminkan apa yang disebut bekerja. Saya tidak mempermasalahkan pekerjaannya seperti apa. Yang penting halal, itu sudah pasti boleh. Lanjutnya, yang diangguki oleh Arwan. Setelah cerita singkat itu, Arwan harus segera kembali, lantaran sudah ditelepon pihak tempatnya bekerja untuk suatu perkumpulan penting yang harus dihadiri. Sesudah berpamitan, ia mengendarai motor metiknya yang jarang digunakan olehnya, melewati gang dan tidak sengaja berpapasan dengan wanita itu, putri dari pemulung. 2 hari setelahnya, Arwan kembali ke rumah pemulung itu. Namun melihat pemulung itu hendak pergi dari rumah, begitu melihat kedatangan Arwan, ia tampak urung. Membuka pintunya yang semula ditutup. "Bapak mau kemana?" tanya Arwan yang sekilas melihat karung yang terakhir kali ia lihat di pangkuan pemulung itu. "Sebenarnya Bapak sudah bisa kerja, tapi putri Bapak tidak memperbolehkan. Saya mau diam-diam pergi nyari barang-barang bekas di jalanan." Beliau terlihat jujur dengan Arwan yang membuatnya tersenyum tipis.
Lalu Arwan merentangkan tangan, mencegat pemulung itu. "Saya nggak mengizinkan Bapak kerja lagi sebelum benar-benar sembuh." Pemulung itu terlihat kaget, hanya bisa menghela nafas pasrah. Ia kemudian membuka pintu lebar dan mempersilahkan Arwan masuk. Arwan duduk di tempat biasa, mengawasi pemulung itu mengambilkan minum untuknya. Seperti biasa, Arwan membawa makanan dan buah-buah untuk beliau. Dengan sungkan, pemulung itu menatap Arwan. Entah bagaimana caranya harus membalas kebaikan Arwan, begitulah pikirnya. "Arwan, saya nggak tahu lagi bagaimana caranya membalas budi kamu. Saya nggak punya apa-apa dan hanya punya diri ini," ujar pemulung itu dengan mata berkaca-kaca. Kebaikan apa yang telah ia perbuat sampai dipertemukan dengan sosok Arwan di kehidupan sekarang. Arwan menggeleng, merasa tidak perlu dibalas budi, karena sedari awal ia yang melakukan kesalahan. Jika bukan karena dirinya, mungkin pemulung itu akan terus mendapat rezeki dari hasil bekerjanya, dan bukan malah duduk diam di rumah sambil diam-diam mau pergi bekerja karena larangan putrinya. "Kamu terlihat tertarik dengan putri saya. Apakah kamu mau menikahinya? Saya hanya punya dia untuk membalas budimu. Biarkan putri saya yang melakukannya untukku." Pemulung itu mengeluarkan perkataan yang seketika membuat Arwan terdiam. Pikirannya berputar untuk memutuskan hal yang terbaik. "Saya tidak memaksamu, tapi saya akan sangat bersyukur jika kamu mau menikahinya." Karena lamaran yang tak terduga dari pemulung itu, berminggu-minggu Arwan memikirkannya dan tidak mengunjungi rumah pemulung itu untuk sementara waktu. Semakin dipikirkan, ia semakin bingung. Kembali mengingat perkataan ayahnya bahwa berbuat kebaikan jangan setengah-setengah. Selesaikan sampai selesai. Mungkinkah dengan menikahi wanita itu? Bagaimana kalau ternyata wanita itu tidak menyukainya dan menolak lamarannya setelah itu? Sungguh Arwan bimbang dan bingung. Waktu terus berlalu, keputusan Arwan sudah bulat. Ia membawa kedua orang tuanya menuju rumah pemulung itu, menunjukkan kepada ibu dan ayahnya bahwa ia memenuhi keinginan mereka untuk menikah. Mereka tampak senang karena keputusan Arwan yang ingin menikah, karena sebelumnya Arwan tidak berkeinginan menikah dalam waktu dekat. Begitu sampai di depan rumah pemulung itu, kedua orang tua Arwan bingung. Tentu saja mereka tidak menyangka dengan tempat yang mereka datangi. "Kamu serius, sayang?" tanya ibu Arwan dengan wajah khawatir. Arwan mengangguk dengan tegas. "Dengar, nak. Jangan pernah menyesal dengan keputusanmu. Jangan pernah merasa gagal dalam memilih keputusan. Ini keputusanmu, hargai. Dan cobalah untuk menerima jika suatu saat nanti tidak sesuai keinginanmu." Ayah selalu memberikan kata-kata terbaik untuk Arwan. Sedangkan ibu Arwan masih tidak percaya dengan keputusan Arwan. "Arwan, sungguh, ibu gak mau kamu mempermainkan hati wanita. Bukannya ibu gak menerima pilihanmu sekarang, tapi ibu takut wanita pilihanmu menghadapi masalah berat keesokan harinya." Arwan menenangkan. Ia meyakinkan bahwa ia akan menangani semua masalah suatu hari nanti. Mereka perlahan masuk ke dalam rumah, di mana ada wanita yang merupakan putri pemulung itu dan pemulung itu sendiri, sedang membersihkan lengan beliau yang sudah tidak diperban dan dipasangi gips. Terdapat bekas luka di sana. Mereka kemudian membicarakan lamaran ini, sekaligus sebagai acara pertunangan sederhana. Wanita itu dengan pasrah menerima Arwan untuk menjadi suaminya. Ia tahu bagaimana cara membalas budi, karena ayahnya pernah mengatakan padanya perihal balas budi terhadap Arwan. Mungkin ini yang dimaksud ayahnya. Begitu cincin terpasang di kedua jari manis itu, mereka berfoto bersama, mengabadikan momen itu dalam satu gambar yang tak akan pernah terlupakan. Tak lama setelah pertunangan, acara pernikahan digelar di gedung. Tetangga sekitar rumah pemulung itu diundang tanpa terkecuali, bahkan disewakan kendaraan untuk sampai ke gedung.
Acara yang bergelar cukup mewah itu menjadi saksi bisu Arwan yang dengan ikhlas menerima wanita itu di sampingnya sebagai istrinya. Begitupun sebaliknya. Tapi setelah saat pernikahan digelar, wanita itu mengakui bahwa dirinya bukan putri kandung pemulung itu, melainkan putri seorang manajer rumah makan di sekitar gang yang orang tuanya meninggal karena kecelakaan, sehingga dirawat oleh pemulung itu hingga sekarang. Tentang foto wisuda SMP, itu memang benar dirinya, karena saat dirawat ia masih berusia 2 tahun. Walaupun begitu, Arwan tetap menerima wanita tersebut sebagai istrinya tanpa memandang siapa sebenarnya dia.